Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa nabiyyihi wa rasulihi Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwata iman, ikhwan fillah, jamaah salat maghrib, silaturahim dan thalabul ilmi yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, untuk kesekian kalinya sampai malam ini Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah, silaturahim dan thalabul ilmi, mengaji dan mengkaji agama Allah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di majelis para sahabatnya melalui dialog beliau dengan Jibril alaihissalam. Jadi ilmu agama yang wajib dikaji, wajib dipelajari, wajib diyakini, wajib diamalkan, wajib diajarkan, dan wajib disebarkan itu ada 5. Yang pertama adalah ilmu yang berkaitan dengan iman. Yang kedua adalah ilmu yang berkaitan dengan Islam. Yang ketiga adalah ilmu yang berkaitan dengan ihsan. Yang keempat, ilmu yang berkaitan dengan kiamat. Dan yang kelima, ilmu yang berkaitan dengan tanda-tanda dan ciri-ciri datangnya kiamat. Kelima ilmu inilah ya, yang mempelajarinya hukumnya fardu ain, tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Yang akan kita kaji pada malam ini adalah ilmu yang berkaitan dengan iman, yang mengaji dan mengkaji masalah-masalah yang berhubungan dengan akidah, dengan keyakinan. Ilmu yang berkaitan dengan usuluddin, dasar-dasar dan pokok-pokok agama. Kenapa wajib dipelajari, wajib difahami dan wajib diyakini? Karena beda akidah, beda keyakinan, itu akan beda pilihan hidup. Jadi beda keyakinan, beda akidah, beda pilihan hidup. Sebab beda akidah itu tidak hanya menyebabkan beda Tuhan yang disembah, beda Tuhan yang diibadati, beda Tuhan yang dipuji, beda Tuhan yang ditaati, tapi juga beda akidah, beda pula cara beribadah, cara menyembah, cara mengabdi, memuja dan memuji kepada Tuhannya. Dan beda akidah bisa membedakan
pilihan hidup yang menjadi tujuannya. Jadi akidah yang benar yang wajib dipelajari, dikaji dan difahami serta diyakini adalah iman yang benar. Iman yang benar yang akan menjadikan Allah sebagai Tuhan yang benar. Jadi Allah itu satu-satunya Tuhan yang benar. Iman yang benar akan menjadikan Islam sebagai agama yang benar. Jadi akidah yang salah, keyakinan yang salah, kalau orang mengatakan Islam itu agama yang paling benar, itu salah. Yang benar adalah Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Akidah yang benar adalah keimanan yang benar yang akan menjadikan ihsan sebagai cara ibadah yang benar. Cara ibadah yang benar itu ada dua. Yang pertama, ibadah secara optimal. Ketika beribadah seolah-olah melihat Allah. Dan ini puncaknya ibadah. Karena kalau sudah melihat Allah, sudah tidak diwajibkan lagi ibadah. Kita ibadah karena kita tidak melihat Allah. Tapi saat ibadah, ibadah kita harus ihsan. Seolah-olah melihat Allah. Sebagaimana doa kita mohon pertolongan kepada Allah, pertama agar bisa bersyukur kepada Allah, agar bisa berzikir kepada Allah, dan agar bisa ibadah kepada Allah dengan ihsan, dengan baik, yaitu beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Dan kalau tidak bisa, maka ada bentuk ihsan yang kedua, yaitu ibadah yang maksimal. Tidak ada ibadah yang minimal. Ibadah yang maksimal itu adalah ketika ibadah yakin ibadahnya itu dilihat oleh Allah. Makanya ibadahnya itu semangat, ibadahnya itu serius, ibadahnya itu sungguh-sungguh, hidupnya itu ikhlas dan jujur, tidak akan ujub, ria dan takabur. Kemudian ini dijelaskan oleh Rasul ketika Jibril minta kepada Rasul untuk menjelaskan tentang makna ihsan. Kata beliau, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu engkau ibadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi kalau tidak bisa, yakini Allah itu melihat engkau. Kemudian beda akidah, beda keyakinan, beda kepercayaan, maka akan beda pilihan hidup. Maka akidah yang benar itu adalah keimanan yang benar, yang akan menjadikan kampung akhirat sebagai kampung yang sebenarnya, kampung yang hakiki, kampung yang sejati, kampung yang asli, dan kampung yang kekal dan abadi. Itulah akidah yang benar. Kemudian selanjutnya, akidah yang batil adalah kekufuran. Iman itu lawannya kufur. Dalam kufur itu ada fasik, ada musyrik, ada zalim, ada munafik, ada mudahin. Jadi akidah yang batil itu kufur, yang akan menjadikan togut sebagai Tuhan.
Tauhid itu adalah ma'ubida min dunillah wa huwa radin bi ibadatihi. Apa saja selain Allah yang diibadati, yang disembah, yang dipuja, yang dipuji, yang ditaati, dan dia merasa senang diperlakukan seperti itu. Coba bedakan matahari, bintang oleh kaum Sobiin, itu dijadikan Tuhan, diibadati. Tapi bintangnya sendiri, mataharinya sendiri, bulannya sendiri nggak suka diperlakukan seperti itu. Jadi bintang, matahari itu bukan tauhid. Beda dengan Fir'aun. Fir'aun itu memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan yang paling tinggi, dan dia akan marah serta mengancam eksekusi mati bagi siapa saja yang tidak menyembahnya, tidak beribadah kepadanya, tidak berbakti kepadanya, tidak mengabdi kepadanya, tidak memujinya dan tidak mentaatinya. Dia marah. Sampai istrinya sendiri dalam surat At-Tahrim dieksekusi mati itu. Karena dia beriman bukan kepada Fir'aun sebagai Tuhan, tapi kepada Tuhannya Bani Israel dan Nabi Musa alaihissalam. Demikian pula para tukang sihir ketika jadi mu'alaf itu, ternyata sihir sehebat apapun tidak akan bisa mengalahkan mukjizat. Langsung tersungkur sujud, menyatakan iman kepada Allah SWT. Tapi diancam. Diancamnya itu pertama dengan hukuman salib, yang kedua hukuman tangan dan kaki yang dipotong secara bersilang. Makanya Fir'aun itu disebut togut. Idhab ila fir'auna innahu togut. Musa, kamu pergi dakwahi Fir'aun, karena Fir'aun itu togut, telah melakukan perbuatan yang melampaui batas. Di samping menyembelih anak perempuan, juga menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Kemudian akidah yang batil akan menjadikan jibti sebagai aturan. Jadi bukan hanya Allah saja, iblis juga punya aturan, setan juga punya aturan, pemimpin orang kafir juga punya aturan. Maka beda akidah, salah memilih aturan hidup. Demikian pula beda akidah, akidahnya kufur, dia akan menjadikan setan sebagai panutan dan hawa nafsu sebagai ikutan, dan kehidupan dunia sebagai pilihan. Itu kalau akidahnya batil, akidahnya kufur. Nah, akidah yang batil adalah akidah yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang hidup itu dihadapkan kepada pilihan. Mau iman kepada kebenaran silahkan, mau iman kepada kebatilan juga silahkan. Mau iman kepada kebenaran silahkan, mau kufur kepada kebatilan juga silahkan, asal siap menanggung resikonya. Jadi kalau beriman kepada kebenaran, maka surga dan ridho Allah. Tapi kalau kufur kepada kebenaran adalah murka dan azab Allah. Allah akan kasih air minum yang panasnya sama dengan panasnya besi mendidih. Sebelum sampai ke mulutnya, wajahnya sudah terbakar duluan. Itu konsekuensi kalau kufur kepada kebenaran. Nah, kemudian apa peringatan Allah SWT? Fa amma man tagha, siapa saja yang berperilaku seperti togut, melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Kemudian wa akharal hayatad dunya, lebih memilih, lebih mementingkan, lebih mengutamakan kehidupan dunia. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya neraka jahim tempat yang pantas buat dia.
Kalau menomorsatukan kehidupan dunia. Ya. Kemudian itu surat An-Nazi'at 37 sampai 39. Sedangkan akidah yang benar adalah akidah yang dipesankan oleh Allah, akidah yang diwasiatkan oleh Allah, akidah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat firman-Nya. Wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun siapa saja yang takut akan kebesaran Allah, takut akan keagungan Allah, takut akan azab Allah, takut akan murka Allah, takut akan laknat Allah, dan takut akan neraka Allah. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dibuktikan dengan mengendalikan hawa nafsunya. Fa inna jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga yang pantas buat dia. Ya. Nah, orang kafir lebih memilih kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat yang lebih baik dan lebih kekal. Ya. Dia lebih memilih kehidupan dunia, padahal ada kehidupan yang lebih baik dan lebih kekal. Apa? Kehidupan akhirat. Kenapa? Karena salah memilih akidah, salah keyakinan, maka salah pilihan hidup. Dan ini Allah tegaskan dalam surat Al-A'la, batu'thirunal hayatad dunya, bahkan kalian wahai orang kafir lebih memilih mengutamakan kehidupan dunia, wal akhirati, padahal akhirat itu wal akhiratu khairu wa abqa, sementara akhirat itu adalah kehidupan yang lebih baik dan lebih kekal. Ya. Nah, kehidupan yang dipilih oleh orang kafir sejatinya adalah kesenangan yang menipu. Jadi dunia itu banyak tipu-tipunya, banyak tipu dayanya. Ya. Jadi kalau kita menemukan kebohongan, mendengarkan kebohongan, melihat kebohongan, itulah hakikat dunia. Jangan kaget, 15 abad yang telah lalu Allah sudah ngasih tahu kepada kita bahwa kehidupan dunia itu memang kehidupan yang penuh dengan tipu daya. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Ya. Dalam Al-Quran itu ada 3 perkara yang manusia jangan sampai tertipu. Pertama, jangan sampai tertipu dengan kehidupan dunia. Yang kedua, jangan sampai tertipu oleh iblis dan setan. Karena iblis dan setan itu jagonya nipu. Dan yang ketiga, jangan tertipu oleh orang-orang kafir. Karena orang kafir itu piawai dalam menipu. Dalam menipunya itu dengan menggunakan sistem yang luar biasa itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, jadi ini dijelaskan, fala taghrannakumul hayatud dunya wala yaghrannakum billahil gharur. Ini surat Luqman ya. Maka oleh karena itu kalian jangan sampai tertipu oleh kehidupan dunia, dan jangan pula tertipu oleh para tukang tipu iblis dan setan. Dari ibadah kepada Allah, dari taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gara-gara dunia itu lupa ibadah, gara-gara dunia lalai ibadah, gara-gara dunia abai ibadah, bahkan gara-gara dunia anti ibadah, jadi pendukung maksiat itu. Ya, gara-gara setan juga begitu, gara-gara iblis, gara-gara orang kafir, sampai tidak ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kehidupan dunia yang dipilih orang kafir itu sejatinya
adalah permainan dan senda gurau. Ya. Jadi lebih banyak bermain, lebih banyak bercanda, bersenda gurau. Itulah kehidupan dunia. Ya. Karena cocok dengan hawa nafsu, tidak cocok dengan qalbu. Ya. Qalbu itu pengennya serius, khusyuk, jauh daripada bercanda dan bermain. Lihat anak kita itu, dari balita itu sampai remaja, HP yang dipegangnya itu ya, isinya adalah macam-macam game, ya. Karena itu permainan, ya. Ada TikTok dan lain sebagainya tuh, ya. Itu anak tuh antri tuh di Alfamart, di Indomaret itu beli top up itu paling sedikit 10.000, ya. Ada yang sampai 1 juta itu. Untuk apa? Untuk main doang, ya. Untuk main doang, ya. Undang penceramah, ya. Kalau tidak lucu nggak laku itu, ya. Nggak lucu. Dicari penceramah yang lucu. Dulu kan pernah itu pelawak yang hijrah jadi penceramah, itu laku, ya. Kalau ustadz ada yang ceramahnya serius, nggak laku itu, nggak laku, ya. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu walahun, katanya. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali apa? Permainan dan senda gurau. Ya. Jadi orang lupa ibadah kalau sedang asyik bermain. Bisa berjam-jam bersenda gurau, bercanda tawa. Ngaji 1 jam itu kelamaan, ya. Tapi ngobrol, ngalor ngidul, canda tawa, itu 5 jam nggak bakal cukup itu, ya. Kemudian yang ketiga, Allah juga mengingatkan kepada kita bahwa pilihan hidup, kehidupan dunia yang dipilih oleh orang kafir itu sejatinya adalah sedikit, nggak banyak, sebentar, nggak lama itu, nggak lama, ya. Umur yang paling panjang itu Nabi Adam dan Nabi Nuh itu. Tapi umur umat Nabi Muhammad SAW itu 60 sampai 70 tahun. Bandingkan dengan waktu di akhirat yang satu harinya ada yang 1000 tahun, ada yang 50.000 tahun, ada yang seumur langit dan bumi. Ya. Coba. Enggak sampai hitungan jam hidup di dunia itu kalau dibandingkan dengan hidup di akhirat. Makanya Allah bersumpah dengan waktu yang namanya waktu asar, waktu yang sangat sebentar sekali. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi waktu yang sangat sempit itu rugi kalau tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Isi dengan iman, isi dengan amal soleh, isi dengan dakwah, isi dengan tausiah, saling mengingatkan, ya, sesama manusia dengan kebenaran, dengan kesabaran, dengan kasih sayang. Itulah makna waktu yang berguna bagi kita, ya. Isi dengan iman, isi dengan amal soleh, isi dengan iman, isi dengan ketakwaan. Kemudian yang keempat, bahwa kehidupan dunia yang dipilih oleh orang kafir itu adalah kehidupan yang fana, tidak kekal, tidak abadi, tapi rusak dan binasa. Dan ini sunnatullah, ini kuasa Allah, ini kehendak Allah yang tidak bisa dilawan oleh manusia dengan ilmu dan teknologi yang paling canggih. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, semua yang ada di atas bumi, manusia, binatang, pohon dan lain sebagainya, tidak ada yang kekal dan abadi. Semuanya fana dan rusak. Hanya Allah, Sang pemilik keagungan dan kemuliaan, wajahnya yang kekal, zatnya yang kekal. Oleh karena itu kita menyembah itu hanya kepada Allah. Kita berharap itu hanya kepada apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin. Apa yang ada pada kamu itu bakal habis, bakal hilang, bakal rusak, bakal binasa. Sementara apa yang ada di sisi Allah baqin, tidak akan rusak, tidak akan hilang, tidak akan
punah, tidak akan lenyap, tidak akan binasa. Oleh karena itu Allah mengajarkan tentang ilmu akhirat, ya. Jadi ilmu dunia tadi sudah diajarkan, ilmu akhirat, ya, kemudian diajarkan juga oleh Allah SWT. Supaya apa? Supaya jangan salah memilih. I'lamu, kata Allah, ketahui oleh kalian, annamal hayatud dunya laibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhur bainakum wa takatsur fil amwal wal aulad. Ya. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah itu, ya. Pertama, permainan. Yang kedua, senda gurau. Yang ketiga, berhias diri, ya. Berhias diri. Saya punya jamaah itu, rumahnya sudah bagus, sudah besar, ya. Karena banyak duit, kolam renangnya itu asalnya di depan, pindahkan ke tengah, dari tengah pindahkan ke belakang, ya. Karena banyak duit itu, ya. Dulu saya punya, ya, panitia di Bandung tuh, masjidnya waktu itu paling besar sekecamatan. Anggarannya itu 200 juta. Dulu 200 juta itu gede. Tapi setelah jadi ternyata habis 600 juta. Apa yang terjadi? Karena banyak duit, ya, sudah jadi bongkar, sudah jadi bongkar, sudah jadi bongkar. Jadi selalu tuh, ya, berhias diri. Baik dari ujung rambut sampai ujung kaki itu. Banyak itu, ya, alat-alat untuk berhias diri. Dari mulai minyak rambut, bedak, lipstik dan sebagainya. Itulah zina, perhiasan. Makanya dunia itu makin lama makin cantik, dunia itu makin lama makin menarik. Beda dengan manusia, makin lama itu makin tidak cantik, tidak tampan, tidak menarik. Allah ingatkan itu, ya. Kemudian kehidupan dunia itu hanyalah saling berbangga diri, menyombongkan diri di antara kalian, ya. Dan kemudian saling berlomba bersaing untuk memperbanyak kekayaan, ya. Padahal dalam kenyataannya kita saksikan di sekitar kita, yang namanya dunia, yang namanya harta dicari terus menerus, tapi ternyata enggak numpuk-numpuk. Terus saja sampai tertipu dan terperdaya, cari duit lagi, ya. Sampai lupa ibadah kepada Allah SWT. Tapi sementara ada yang tidak dicari, tapi makin lama makin numpuk. Namanya penyakit, ya. Penyakit itu tidak dicari, tapi numpuk terus, ya. Jadi makin tua itu penyakit yang satu belum sembuh, ditambah penyakit yang lain. Sementara dunia yang dikumpul-kumpul itu pada akhirnya digunakan untuk mengobati penyakit itu, ya. Ada itu, ya. Gajinya itu jutaan itu, ya. Penghasilannya itu bisa sampai miliaran tuh, belum tunjangannya. Tapi begitu pensiun, Allah kasih penyakit. Dan dengan penyakit itu semua harta kekayaannya habis dipakai berobat. Bahkan ngutang ke sana sini untuk berobat itu. Ingat ini dunia. Allah Subhanahu wa taala ingatkan ilmunya di dalam surat Al-Hadid ayat 20. Oleh itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata bahwa Rasul itu biasa beliau tidur di atas tikar, tempat tidur yang kasar. Sampai ketika bangun maka badannya itu berbekas. Oleh Abdullah bin Mas'ud ditawarkan, "Ya Rasulullah, lawit takhadna laka wata'a." Kalau engkau mau, bolehkah kami ganti tempat tidurmu dengan tempat tidur yang empuk? Padahal Rasul itu bukan hanya imam masjid, beliau itu adalah raja, presiden, ya, kepala negara,
orang nomor 1 itu. Tapi kasurnya ketika beliau tidur kemudian bangun membekas di badannya. Sampai kemudian ada sahabat yang terharu. Kemudian menawarkan agar kasurnya itu diganti dengan kasur yang empuk. Tapi apa jawaban beliau? Kata beliau, mali wa malid dunya ma anna fid dunya illa karokib astadillu tahta syajaratin thumarroha wa tarokaha. Apa pedulinya aku dengan dunia? Aku dibandingkan dengan dunia itu laksana orang yang berjalan, menempuh perjalanan dengan naik kendaraan. Begitu panas, letih, capek, lelah, dia menemukan sebuah pohon. Dia berteduh di bawah pohon itu, dia melepas lelah dan letihnya. Begitu adem, letih, lelahnya hilang, maka dia tinggalkan pohon itu. Dia pergi menempuh perjalanan yang masih lama, masih panjang, masih jauh. Itu pohon dia tinggalkan. Itulah gambaran dunia, ya, menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna darul akhirah lahiyal hayawan law kana ya'lamun. Kalau manusia punya ilmu tentang kehidupan dunia, maka dia akan tahu, dia akan sadar, ya, bahwa sebenarnya kehidupan dunia itu adalah senda gurau dan permainan. Sementara kampung akhirat yang menjadi pilihan hidupnya lahiyal hayawan, benar-benar adalah kehidupan yang sebenarnya. Ditutup dengan kalimat lau kanu ya'lamun, kalau mereka tahu, ya. Ini ilmu dunia itu yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu dalam surat, ya, Al-Qasas dijelaskan, jadikan dunia itu sebagai bekal, jangan dijadikan tujuan. Bahaya kalau dunia dijadikan tujuan. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Itu pesan Allah. Kamu cari sampai dapat pada apa yang Allah berikan kepadamu, apa itu kampung akhirat. Tapi jangan kamu melupakan sebagian dari dunia yang halal, yang baik, yang buat kamu. Tapi semuanya itu gunakan untuk berbuat baik. Jangan digunakan untuk berbuat kerusakan. Karena Allah tidak suka kepada orang yang berbuat kerusakan. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Silakan. Ada yang tanyakan? Ada? Silakan. Ya, kalau tidak ada itu barangkali